Oke, jadi nama gue Doni. Di sini saya akan menceritakan atau memberi atau sharing kali ya. Gimana caranya biar kita bisa berdamai sama kegagalan yang ada, guys. Ini bukan apa ya? Bukan suatu hal yang bisa diterima secara langsung. Memang ketika kita gagal itu, ya kita bakal mungkin depresi atau marah atau sedih. Di sini aku tuh udah bikin video sekitar 1500 video. Jadi video itu udah banyak banget, lebih sih. Ini guys, 1850 video. Ini banyak banget untuk anak SMA ya. Tapi videoku itu tidak viral-viral dan gak ada yang nonton gitu. Maksudnya nonton ya mentok di 1000. Itu pun juga orang-orang yang nonton aku tuh ya karena masuk rekomendasi guys. Setelah tidak masuk rekomendasi, videoku sepi yang nonton. Sempat juga videoku itu rame yang nonton, tapi tiba-tiba banyak yang unsubscribe karena dideteksi sama YouTube gitu. Jadi video subscriberku tuh dihapus gitu. Jadi caranya biar kalian bisa menerima kegagalan itu adalah kalian harus mengerti bahwa gagal itu ya udah gitu. Maksudnya kayak ketika lu gagal, ya yang bisa lu lakuin cuman menerima doang. Kalau misalnya lu gagal dan lu tidak terima, itu bakal lebih memperpanjang proses gagal lu. Misalnya gini, sekarang channel YouTubeku gagal ya, yang Down to Heaven itu. Tapi ketika aku terus meratapi itu kayak aduh, aku udah bikin video nih tapi nggak sukses nih, nggak dapet AdSense apa lah ya. Nah itu bakal bikin jadi tidak fokus sama hal yang telah lu capai gitu. Coba diganti pikirannya, kayak kalau misalnya gagal, oke, berarti gue harus stop mungkin, atau mungkin gue harus ngelakuin hal yang lain, atau gue nggak usah ngelakuin itu lagi tapi gue coba lagi di hal yang lain, mungkin gue nggak bisa di situ. Itu guys, jadi sebenarnya itu gampang untuk diucapkan tapi susah untuk dilakuin. Kenapa? Karena ketika kita gagal biasanya kita kayak aku pengen coba lagi, kita nggak ngerti limit guys. Jadi limit itu kadang manusia itu nggak ngerti limit. Oke, kita bisa melakukan semua hal yang kalian mau dengan seluruh kerja keras kalian ya dan bantuan Tuhan, tapi manusia itu punya limit guys. Jadi jangan dipaksain. Maksudnya kayak ketika lu udah upload 3000 video tapi yang subscribe cuma 1000, ya udah nggak usah dilanjutin lagi gitu, berarti gagal gitu. Maksudnya kayak punya limit gitu guys, karena kalau enggak itu bakal menghancurkan diri lo sendiri. Aku kasih contoh diriku sendiri ya. Jadi aku bikin YouTube, nama YouTube-nya Down to Heaven. Itu gagal, udah upload ribuan video tapi kayak rekomendasinya tuh hancur, algoritmanya hancur. Tapi aku paksain terus upload guys. Video-video yang aku punya aku upload. Akhirnya apa? Akhirnya yang gak ada yang nonton, dan kalaupun ada yang komen pun komennya hate komen doang gitu. Dan aku terus-terusan upload. Akhirnya aku juga karena videonya banyak, aku harus beli laptop yang memang khusus untuk bisa dipakai untuk upload itu. Maksudnya laptop ultrabook guys. Jadi aku tuh sebelumnya pakai laptop yang agak-agak nggak terlalu mahal lah, atau laptop murah. Tapi karena aku terus-terusan upload, nggak bisa guys. Kalau laptop murah itu dia dari segi upload tuh lambat, terus editingnya juga lambat. Jadi terpaksa beli laptop yang mahal gitu. Tapi ya akhirnya rugi kan. Kalau saya kayak ketika lu udah tahu gagal tapi lu paksa, lu nggak tahu limit lu di mana, akhirnya lu malah bener-bener bangkrut gitu. Itu tuh sebagai contoh aja sih guys, sebagai contoh ketika gue bikin video YouTube tapi gue tuh nggak tahu limitku tuh di mana gitu. Gue nggak tahu kalau kapan aku harus berhenti. Akhirnya ya ini aku ceritain lagi ya. Titik terakhir aku tuh aku jualin semuanya guys. Kayak jadi motor itu aku di konten aku nyewa. Terus untuk jadi aku nyewa, aku sekarang udah nggak nyewa lagi. Terus untuk laptop aku jual tapi dengan harga yang setengah harga karena udah bekas kan. Terus untuk monitor, keyboard, terus headset, mouse, charger, pokoknya semuanya itu aku jualin guys.
Bahkan HP ini juga aku mungkin bakal aku jual karena ya untuk ini, untuk kehidupan sehari-hari karena emang udah nggak nutup gitu guys. Maksudnya ketika itu loh, ketika kalian gagal, kalian tuh harus ngerti limit kalian gitu. Bukan berarti melimit, bukan berarti kayak oh manusia tuh ada limitnya, bukan bukan gitu guys. Tapi maksudnya kalian lihat dari segi realitanya gitu. Ya sama kayak misalnya kalian mungkin olahraganya udah bener-bener keras banget. Olahraga sampai mungkin sehari 5 jam gitu. Mungkin bagi Ronaldo biasa aja ya, tapi bagi kita kan beda gitu loh fisiknya, kemampuannya. Lu olahraganya bertahap gitu. Sekarang sejam, besok mungkin 1,5 jam, besok lagi 1 jam, 1 jam, 2 jam lah. Besok lagi 2 jam. Itu terus gitu. Jadi kayak apa ya? Ya kita harus tahu limit guys. Karena orang yang sukses menurutku itu adalah orang yang tahu limit gitu. Dan memang itu susah gitu. Itu tadi ya. Jadi kalian bisa ambil pelajaran dari kegagalanku. Ketika aku nggak tahu limit, aku udah aku banyak sih yang aku cobain guys. Kayak waktu itu aku coba untuk trading, tapi aku nggak terlalu ngerti, bukan nggak ngerti sih, aku benar-benar nggak tahu tentang trading itu. Kalau tahu sih tahu, cuman kayak gimana caranya biar prediksi yang ini aku tuh nggak ngerti. Jadi kayak akhirnya ya di situ aku lumayan jatuh guys ya. Maksudnya kita tuh harus tahu limit gitu. Lu jangan ketika lu cobain sesuatu yang benar-benar uh, yang benar-benar memerlukan modal besar, kita harus ngerti gitu limit kita sampai mana. Misalnya kayak tadi itu, kayak bikin YouTube, YouTube-nya nggak laku, nggak terkenal, ya udah nggak usah lanjutin lagi gitu. Atau lu coba ganti format, jangan diterusin dengan format yang sama. Karena kalau dilanjutin bakal bakal nggak laku gitu. Gitu guys. Dan ini lumayan lama untuk aku sadari. Jadi kayak di umur 20 tahunan ke atas gitu. Jadi waktu aku bikin YouTube aku tuh nggak nyadar guys, waktu aku SMA tuh ya aku nggak nyadar kalau aku ini sebenarnya gagal gitu. Bukan akunya sih, YouTube-nya itu. Dan itu Heaven. Aku baru nyadarnya ketika aku ya udah harus nyari kerja kan. Nah itu udah terasa guys, oh ternyata selama ini aku sia-sia gitu. Ini ya gitu guys, gagal itu ketika kita menyikapi kegagalan, yang pertama kita harus introspeksi diri yang paling penting, kayak apa sih yang salah gitu. Yang kedua kita harus stop untuk meratapi nasib, kayak dia enak, dia bisa begini begitu, aku nggak bisa, bla bla bla. Ketika lu meratapi nasib lu nggak bakal dapet apa-apa, lu cuma dapet penyesalan doang, sakit hati, bahkan yang terburuk bisa jadi depresi kan. Terus yang ketiga, ketika lu gagal, lu harus stop untuk hidup di masa lalu ya. Oke, kayak oh gua gagal gitu, udah stop aja gitu, lu anggap aja lu nggak pernah ngelakuin hal itu. Jadi ketika lu gagal, lu lakuin hal yang bisa merubah nasib lu untuk kedepannya. Ya misalnya kayak aku tadi kan gagal bikin YouTube, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki kegagalan tersebut? Yang paling masuk akal daripada bikin konten, mending aku jual aja setupnya gitu. Duitnya buat aku misalnya jualan gitu ya, jualan teh atau apa, itu jauh lebih lebih masuk akal gitu guys. Itu jadi kayak gitu. Jadi hidup itu kita harus mengerti apa yang apa ya, bagaimana caranya kita tuh berpikir secara sistematis gitu. Kadang kalau kita terlalu mengedepankan intuisi kita, terus terus kita aku bisa, oke lu bisa, tapi banyak hal yang lu korbankan gitu. Itu sih yang kita harus tahu ketika kita gagal. Itu juga ya itulah, itu yang harus kita pertimbangkan. Total kerugian aku tuh sampai puluhan juta guys untuk bikin YouTube. Maksudnya aku waktu itu kan beli laptop yang benar-benar ultrabook guys. Jadi laptop ultrabook itu laptopnya CPU-nya tinggi, graphic card-nya yang khusus untuk editing gitu loh. Jadi kalau laptop gaming kan dia lebih ke arah kayak gaming kan, dan aku tuh belinya ultrabook. Jadi ultrabook itu cuma bagus untuk karena dia baterai life-nya lebih bagus kan. Tapi harganya lebih mahal. Misalnya laptop gaming di harga yang sama kayak speknya i5 10400H sama GTX 1650 itu kan harganya sekitar, laptop gaming kan sekitar harganya tuh waktu itu 11 juta 12 jutaan kan, tapi kalau ultrabook spek segitu harganya sampai 17 juta 16 juta gitu sih. Belum lagi sama HP, dan aku juga sempat servis HP, jadi baterainya itu meledak guys. Jadi bener-bener pokoknya banyak lah pengorbanan yang aku lakukan.
Di sini aku mulai stop karena ternyata lebih banyak dampak buruknya ketimbang keuntungannya. Dan itu harus kalian ngerti, guys. Karena ketika kalian nggak ngerti itu, kalian malah menghancurkan diri kalian sendiri, guys. Itu yang harus kalian tahu. Pelari yang larinya berlebihan sampai mungkin nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak nggak istirahat, nggak berhenti sejenak untuk stretching gitu kan. Pokoknya benar-benar lari terus, ya itu bisa bikin orang itu meninggal loh. Dan kalau meninggal tuh nggak jadi lari dong. Maksudnya kayak kita harus ngerti limit gitu loh. Itu yang kadang mungkin orang-orang itu nggak terlalu dijelaskan gitu sih. Karena manusia itu sebenarnya punya limit ya. Maksudnya itu tadi gitu, limit batas-batasan yang mengerikan, yang kalau diteruskan kalian malah mengorbankan diri kalian sendiri ataupun kehidupan kalian sendiri, ataupun ya pokoknya benar-benar mengorbankan banyak hal yang itu nggak worth it untuk tentunya. Ya itu aja sih kalau dari gue di sini cuma ngebahas itu karena menurut gue penting untuk dibahas. Em, Intinya itu, kita harus tahu limit, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus terus lanjutkan. Ketika kita gagal, udah stop, udah stop gitu, nggak usah diterusin. Em, Mulai yang lebih nyata gitu guys, gitu. Ini aku bikin begini karena ya itu tadi, sebenarnya nggak enak sih nyebutin rugi berapa gitu, tapi gue bikin begini biar kalian tuh lebih ngerti gitu loh guys. Tapi memang, tapi kalau di sisi lain kelebihannya, ketika aku gagal itu aku jadi benar-benar free dari YouTube. Aku kayak aku udah nggak nge-YouTube lagi secara konsisten. Maksudnya kalau dulu aku YouTube tuh setiap jam guys, aku setiap jam aku upload sampai ada ribuan video kan. Sekarang aku lebih fokus terhadap, aku nggak fokus terhadap YouTube itu, yang kadang bikin stres juga kan. Intinya itu sih. Jadi kalau lo gagal itu sebenarnya lebih ke arah limit gitu loh. Ada orang yang limitnya itu limit itu benar-benar mempengaruhi kehidupan gitu. Maksudnya ketika lu nggak tahu limit, lu bakal mengorbankan banyak hal yang itu, bahkan yang lu pertaruhkan untuk lu kejar itu belum tentu mendapatkan hasil yang bisa menutupi pengorbanan lo itu. Jadi kayak lu harus ngerti gitu. Dan itu gue baru tahu ketika udah lumayan berumur ya, udah lumayan tua gitu. Maksudnya waktu gue masih muda gue telah tahu gitu. Ya tapi ya udahlah, life is life must go on, ya life must go on, kayak udah gitu. Oke, jadi itu tadi ya, ketika gue gagal yang gue lakuin sesimpel ngejual semuanya gitu, ngejual semuanya, dan gue uh, beli barang yang benar-benar untuk diri sendiri gitu guys. Maksudnya kayak kalau dulu kan aku beli barang itu aku mikir buat konten gitu, kayak aku beli HP yang HP-nya itu benar-benar flagship, aku beli laptopnya benar-benar bisa buat edit video, bisa buat main game, bisa buat OBS. Jadi kayak benar-benar aku beli sesuatu tuh karena pengen nge-YouTube, bukan karena diri aku sendiri. Akhirnya aku nggak fokus terhadap uh, tugas-tugas sekolahku gitu. Akhirnya malah kayak waktu itu aku sempat waktu itu aku sempat dimana yang lain itu nilainya, pokoknya aku tuh nilaiku di sekolah tuh paling, waktu itu ya hampir aku nggak lulus SMA guys, karena memang terlalu fokus terhadap YouTube gitu. Itu sih maksudnya kayak gitu guys, kita harus tahu limit gitu, limit kita tuh di mana, limit di mana. Kayak lu naik motor, motor lu bisa lu pacu sampai 120 km per jam, bisa, motor apapun ya, Honda Beat, Revo, Astrea, apa motor lu bisa lu kejar sampai 120. Tapi lu tahu nggak limit, limit manusia tuh kalau di jalan raya jangan segitu gitu. Lu bisa kecelakaan, lu bisa pokoknya nggak worth it lah gitu. Itu yang kita harus ngerti dan itu aku baru tahu sekarang. Itu sungguh ya nggak apa-apa sih gitu guys. Jadi intinya adalah kita harus tahu limit terhadap sesuatu. Ketika lu nggak tahu limit, lu bakal merugikan hal yang sudah lu dapatkan, dan lu bahkan lu mempertaruhkan hal yang nggak jelas gitu dapatnya apa, bahkan lebih kecil, lebih istilahnya tuh kayak nothing to lose, nothing to win, atau mungkin kalian mengejar sesuatu yang, pokoknya gitu sih guys. Pokoknya kita harus tahu limit, intinya itu aja sih, limit, limit, limit. Bukan berarti kita nggak boleh kerja keras ya, nggak. Kalau kerja keras tuh wajib, karena kita semuanya, karena kita mulai dari nol gitu. Kerja keras tuh wajib, karena ya kalau nggak kerja keras dapat apa gitu. Tapi kita harus pintar dalam mengetahui limit gitu. Kalau kita nggak bisa, ya udah stop gitu. Ini penting menurutku, karena kalau lo tahu limit,
lu bakal jadi orang yang jauh lebih produktif gitu. Sesimpel kayak gini, misalnya kalian hari ini ya, jadwalnya hari ini kalian bakal meeting klien misalnya. Habis itu kalian ada kuliah gitu mungkin, atau mungkin setelah itu kalian ada lomba, habis itu kalian pulang harus cuci piring, habis itu kalian harus mungkin kerja part time gitu. Terus habis itu kalian harus mungkin main game, login atau apa. Ketika kalian nggak bisa membagi gitu, mana yang bisa aku lakuin, mana yang nggak bisa, mana yang harus aku lakuin, mana yang nggak harus, kalian kerjain semua itu. Oke, semuanya selesai, tapi kalian bakal capek banget dan bakal nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kalian bakal habis. Nah itu makanya pentingnya limit, guys. Limit itu ini yang menurutku juga tidak diajarkan di mana-mana, tapi aku dapatkan dalam hidup ini. Oke guys, thank you udah nonton ya. Sekian itu aja sih kalau aku. Jadi limit itu penting. Ketika lu tahu limit, lu jadi ngerti kayak nggak semua hal itu harus kita kerjain, dan nggak semua hal juga bisa kita capai dengan kerja keras. Kalaupun bisa, bakal mengorbankan hal yang telah ada dalam hidup lu, dan itu bahaya sih. Tinggal lu siap atau enggak aja. Kalau aku waktu itu udah nyobain bikin YouTube gitu kan, 1.000 video, modalnya gede banget itu guys. Aku sampai waktu itu bener-bener ngutang, terus beli setup, dan ternyata banyak juga hal yang sebenarnya bikin aku nyesek itu bukan bukan barangnya itu aku jual, enggak. Aku tuh nyeseknya karena banyak barang yang rusak guys. Jadi HP itu kan dipakai buat ngerekam, itu sampai memorinya tuh bootloop, baterainya bengkak gitu. Terus laptopnya tuh sampai update Windows berkali-kali. Jadi kayak pas ngerekam terus update Windows, andai aku nggak bikin YouTube mungkin laptop aku nggak rusak gitu. Kalau aku nggak bikin YouTube, laptop aku nggak rusak untuk ngerekam ngerekam video itu. Pokoknya banyak penyesalan yang banyak sekali. Tapi ketika lu terus memikirkan hal itu, lu nggak bakal bisa maju. Jadi kita harus stop. Oke, gua limit. Mungkin gua nggak, bukan bukan jalan gua gitu. Tapi tetap harus jalan guys. Itu memang apa ya, banyak sekali yang aku korbankan guys. Sampai aku tuh kalau sampai aku tuh kadang bingung gitu. Ya pokoknya itulah yang aku korbankan banyak sekali untuk hal yang tidak terlalu mendapatkan hasil. Jadi kalian harus mengerti itu guys. Jadi nanti next kalau kalian mungkin melakukan sesuatu, kalian harus ngerti limit kalian tuh di mana, dan itu penting guys beneran. Kayak limit itu penting. Ketika lu nggak tahu limit lo, lu hajar terus, lu yang hancur. Oke.